Selamat pagi, shalom semuanya. Saya percaya kita mempunyai suatu perasaan yang lain. Setelah hampir 2 tahun, kita kehilangan suatu legacy ibadah gereja. Jemaat yang saya kasih, khususnya jemaat yang di rumah, kita mengerti Tuhan Maha ada, di mana saja, di rumah pun ada. Tapi hati Tuhan juga mengharapkan kita kembali ke rumahnya. Karena itu pemazmur mengatakan jelas, waktu aku mendengar orang mengatakan, ayo kita rame-rame ke rumah Tuhan, hatiku sukacita. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kalah. Hampir 2 tahun di rumah, ya. Kita pakai online. Melalui hal ini, saudara sekalian, akhirnya gereja masuk ke rumah. Gereja masuk ke rumah. Ingat, gereja permulaan itu dari rumah. Tapi yang diharapkan oleh Tuhan adalah gereja juga jadi rumah. Jadi sekarang kita lihat melalui 2 tahun ini, melalui online, Injil diberitakan ke pelosok-pelosok dunia. Tuhan menang, iblis kalah, tetap Tuhan menang. Tapi tolong jangan keenakan kita di rumah, saya tahu. Tapi Anda akan kehilangan suatu hikmat. Karena itu saya menganjurkan kepada jemaat yang di rumah. Anda udah vaksin, Anda juga masih sehat, ayo datang ke rumah Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Ya, jangan mencari alasan, yaitu Tuhan Maha ada di mana saja. Jangan. Tuhan tahu. Hati Tuhan mengharapkan dalam kondisi semacam ini, hati kita tetap melekat. Kita katakan kita sembah Tuhan yang hidup, Kristus yang luar biasa. Ya, tapi yang seberang sana lebih hebat dari kita, lebih semangat dari kita. Gimana kesaksian kita? Gak ada, hilang. Sekali lagi semangat jemaat semuanya, kembali ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Nah, kita bisa ke pasar, bisa ke mall, betul nggak? Gitu? Kok nggak bisa ke rumah Tuhan? Nah, ini suatu kehilangan ya. Ini suatu kesalahan sebetulnya. Jangan sampai kita ketumanan, minta Tuhan tolong. Kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih. Dalam rahmat cinta kasih Tuhan kembali bisa onsite, bisa ke rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan selama 2 tahun ini kami kehilangan sesuatu yang berharga. Dulu kami tidak mengindahkan. Kami meremehkan. Kami take it for granted untuk semua ini. Tapi mulai hari ini Tuhan kami seterusnya sadar bahwa selama ada kesempatan kami pakai. Kesempatan semacam ini berapa lama kami tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tolong. Selagi masih ada waktu ke rumah Tuhan. Selagi masih ada waktu berbakti bersama-sama jemaat. Jangan sampai kekuatan yaitu masa jemaat cinta kasih yang dinyatakan. Yang saling membangun, saling menguatkan. Itu kehilangan dari gereja Tuhan. Tolong Tuhan bangkitkan jemaat-Mu di seluruh dunia kembali ke rumah Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan agar COVID ini Tuhan seperti 1819 saat itu di Spanyol Tuhan yang berkuasa tanpa usaha manusia akhirnya lenyap. Demikian juga di seluruh dunia. Ampuni manusia. Bila Tuhan waktu manusia bertobat, Kau berikan belas kasihan. Demikian juga untuk Indonesia yang kami cinta, yang kami kasih. Berkati jemaat Tuhan sudah hadir waktu yang pendek ini. Firman Tuhan mengingatkan, tolong Tuhan, kami akan baca, buka firman Tuhan, dan Tuhan buka hati kami agar betul-betul Roh Kudus bekerja. Setiap kami diingatkan, dikuatkan. Bagi mereka yang di rumah yang sakit, yang di rumah sakit, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Kau sembuhkan jamaat mereka. Yang menangis Engkau hapuskan semua kesedihan mereka. Kuatkan, bangkitkan jemaat Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Firman Tuhan akan saya bacakan saudara sekalian. Ya, tolong kita baca sama-sama. Tema yang diberikan kepada saya, ayat-ayat ini saya temakan adalah jangan sekali-kali menyulut amarah Tuhan. Tuhan bisa marah loh. Tuhan bisa marah. Ya, firman Tuhan dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai yang keempat.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah mereka seorang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, yaitu mengapakah Tuhan membawa kami, yaitu ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, kita tahu cerita ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 11, ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun aku sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ayat 22, semua orang yang telah melihat kemuliaan ituku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau, yaitu mendengarkan suaraku. Gitu. 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihat, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa mereka masuk ke negeri yang telah dimasukkan itu, ya, dan keturunannya akan memiliknya. Saudara-saudara sekalian, terakhir, nah ini peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jelas sekali saudara sekalian, amarah Tuhan itu jangan disulut. Tuhan penuh dengan cinta kasih, tapi Tuhan pun adalah Tuhan yang adil, bisa marah, bisa mengeluarkan api dan sebagainya. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ceritamu aku dengar, aku lihat, suaramu, permintaan pertolongan aku dengar. Tuhan katakan kepada Musa, aku akan turun untuk, yaitu menyelamatkan mereka. Akhirnya dengan bencana demi bencana dihukumnya Mesir sampai habis-habisan. Belum juga Firaun, yaitu mengizinkan mereka keluar. Akhirnya yang ke-10 dibunuh semua anak-anak sulung di Mesir. Sampai saat itu Firaun baru sadar kalau nggak melepaskan bahaya besar, karena anaknya dia pun sudah meninggal. Nah, saudara, pertanyaan saya begini. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju ke tanah Kanaan. Menurut geografi, yaitu diberitahukan perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan itu kalau cepat 11 hari sampai 2 minggu. Tapi memang Tuhan sengaja tidak mau melalui jalan pintas, diberi putaran. Ya, diberi putaran. Karena apa? Takut sekali bahwa bangsa ini belum siap untuk menghadapi orang-orang Filistin. Ya, pasti dalam perjalanan pasti akan perang. Mereka belum siap, karena itu dicarikan jalan yang lebih aman tapi lebih lama. Tapi pertanyaan saya adalah, masa lama sampai 40 tahun? Ya, ini pertanyaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bertanya,
Sampai terakhir dari beberapa hari, mungkin beberapa bulan, sampai 40 tahun. Sampai 3 juta orang yang keluar, semuanya itu mati di padang belantara. Hanya Kaleb dan Joshua yang bisa masuk. Nah, termasuk Musa. Akhirnya nggak masuk juga. Nanti kita akan bicarakan. Musa pun nggak masuk, saudara sekalian. Nah, dari sini Anda bayangkan ini satu hal yang sangat serius sekali. Sebabnya apa? Di mana reasonnya? Jelas. Dalam bilangan tadi pasal 14. Beritahukan kepada kita karena mereka di padang belantara bersungut-sungut. Saudara-saudara sekalian, berarti jelas ya. Camkan satu perkataan yang penting ini. Sungut-sungut bukan dosa kecil loh. Saya bukan berarti dosa kecil besar, enggak. Membuat Tuhan itu bisa amarah loh. Amarah gede. Sangat gede sekali. Bayangkan saudara, sampai 3 juta orang Israel, hanya 2 akhirnya yang bisa masuk. Dari sini saudara sekalian, kita harus belajar. Satu pelajaran yang penting yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Apalagi COVID selama 2 tahun ini membuat kita semua, Anda dan saya suffer. Ya, baik dari keluarga, baik dari anak-anak. Gitu. Anak-anak dulu sekolah kita lebih tenang. Begitu gak sekolah bingung kita juga. Dulu dianggap kalau keluar banyak gak baik. Sekarang kebanyakan di rumah, ini gimana ini ngurusin anak ini? Gak bisa kerja, masalahnya besar, pelajarannya dan sebagainya. Kita gak bisa ikutin saudara sekalian, saya ngerti. Nah, dalam kondisi macam ini belum lagi bisnis kita terpukul. Usaha kita bahkan kalau gak hati-hati bisa bankrupt. Nah, dalam kondisi apa saudara gak merasa kesel, depresi, tertekan? Pasti. Tapi sekali lagi saudara sekalian, kalau Anda melihat cerita semacam ini, awas. Ya, jangan sampai kita jatuh dalam dosa ini. Apalagi ya, sering kita mengatakan demikian. Ya, itu memang mulut saya kurang baik, tapi sebelah hati saya baik. Awas. Sungutan ini mungkin bukan langsung kepada Tuhan, langsung kepada istri, langsung kepada yaitu suami, anak-anak, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kita marah-marah terus, dan waktu marah itu gak tanggung-tanggung saudara sekalian. Kata-kata yang kasar keluar, kesaksian kita sudah hilang. Ya, hanya kembali ke gereja kita baru merasa jadi orang Kristen yang baik. Begitu pulang saudara sekalian, gak bisa kontrol. Ya, kita punya tabiat kata-kata. Awas. Kata-kata semacam itu yang mengatakan kata-kata saya kasar, keras, tapi orangnya saya baik, itu gak ada dukungan Alkitab saudara sekalian. Gak ada. Alkitab tidak mendukung. Firman Tuhan Yakub mengatakan jelas, apa yang dalam dirimu dikeluarkan itu dirimu. Tidak bisa mengatakan bahwa saya keluarkan kata-kata kasar tapi orangnya saya baik. Gak ada. Ya. Nah, ruko sing hao, go itu ya hao. Ruko go bu hao, sing itu bu hao. Jelas. Ya. Yes, Paulus mengatakan jelas. Yang dalam Kristus itu ciptaan apa? Baru. Yang lama udah lewat. Jadi jangan sombongkan, megakkan yang lama, mempertahankan yang lama dengan kata-kata rohani. Saya mulutnya kasar, tapi orangnya baik. Berapa banyak urusan dalam gereja, berapa banyak urusan dalam keluarga, hubungan suami istri justru kata-kata yang kasar. Hari ini akan dilihat, tidak perlu dalam keluarga hubungan suami istri, ya orang ketiga masuk baru jadi masalah, enggak usah. Cukup dengan sikap, cukup dengan kata-kata yang kasar, itu udah membuat ya teman hidup kita enggak tahan. Mengerti saudara sekalian? Jadi mohon Tuhan tolong kepada kita. Jadi kalau dari sini kita akan mendapatkan suatu kesimpulan, awas. Kalau saya mempunyai sering kata-kata enggak puas, ini salah, itu salah, nyalain orang, nah dirinya paling benar. Sifat semacam ini harus di stop, karena direct or indirect itu pasti kepada Tuhan. Itu pasti kepada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, ya kenapa saudara sekalian bahwa Tuhan begitu marah? Ya, Tuhan katakan kepada Musa,
bahwa sungutan itu mereka adalah yaitu menghina saya dan yaitu menentang saya. Awas, sungutan itu sudah saya katakan itu direct or indirect menyangkut Tuhan. Menyangkut Tuhan, saudara sekalian. Bahkan mereka dengan kurang ajar sangat mengatakan, dulu kami di Mesir semua gratis, makan daging pun gratis. Ya, diejek. Tuhan mengatakan, jeritanmu, seruanmu aku dengar selama yaitu 400 tahun. Aku turun akan menyelamatkan. Sekarang udah diselamatkan, saudara sekalian. Mereka menentang Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang tidak betul-betul sopan kepada Tuhan. Kita tahu, saudara sekalian, untuk menyelamatkan bangsa Israel yang Tuhan pilih keturunan Abraham ini, Tuhan memakai waktu yang lama sekali. Pertama-tama Tuhan memilih satu orang, Musa. Kita tahu Musa yang diangkat, tapi untuk membentuk Musa ini Tuhan pakai 80 tahun. 40 tahun pertama ditempatkan di istana. Luar biasa, belajar semua ilmu. Ya. Tapi Musa 40 tahun di Mesir tidak terganggu, tetap tahu panggilan, tetap tahu lebih baik menderita karena ini panggilan dia. Akhirnya 40 tahun dia keluar, merasa dirinya hebat, mau menyelamatkan bangsa. Ya, satu orang Mesir dibunuh untuk menyelamatkan satu, yaitu bangsa Israel. Akhirnya Firaun dikejar, dia harus pergi. Nah, Tuhan mengatakan kepada dia, ini bukan caraku. Dengan kedaginganmu, kemauanmu, nafsumu engkau menyelamatkan. Tidak bisa. Akhirnya 40 tahun di padang belantara. Sampai 80 tahun selesai, Tuhan panggil dia keluar. Waktu itu betul-betul menjadi seorang yang humble. Saya nggak bisa. Saya tidak mempunyai berita apa yang saya beritakan. Saya tidak fasih lidah apa yang harus saya katakan. Panggil Harun, kakak saya yang lebih hebat. Saudara sekalian, disiapkan 80 tahun baru dipanggil keluar untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan begitu susah menanti waktu, merencanakan, akhirnya dibegitukan saja. Saudara-saudara sekalian, Mesir kalau bukan tangan Tuhan, tidak ada satu orang yang bisa menyelamatkan. 10 bencana yang diberikan kepada Mesir membuat akhir Firaun betul-betul tersungkur. Dia harus lepaskan. Dan waktu mau melepaskan, sudah dilepaskan, dikejar lagi, betul gak? Jadi lihat bahwa bangsa ini sebetulnya menjadi berkat untuk Mesir, tapi sekarang hilang. Berarti kalau bukan tangan Tuhan, tidak ada satu orang yang bisa menyelamatkan bangsa ini. 3 juta orang keluar dari Mesir. Nah, Tuhan dengan tiang awan, tiang api, menjaga, memelihara. Mereka terus masih ngerutu. Jemaat yang saya kasih, kita sedang diuji dalam iman, dalam pengharapan kita. Kita sedang diuji dalam temperamen kita. Ya, dulu waktu semua lancar mungkin kita sabar-sabar, tapi sekarang gimana? Mohon Tuhan tolong kepada kita. Tuhan marah karena apa? Menghina aku. Engkau mengejek aku. Ya, sampai Tuhan mengatakan, aku basmi semua Musa, bangsa ini aku bangkitkan engkau keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, amarah dalam keluarga, amarah dalam tempat kerja, amarah di mana saja itu langsung tidak langsung kepada Tuhan. Ingat, nanti saya akan katakan lagi. Nah, kenapa langsung tidak langsung kepada Tuhan? Karena ini sebetulnya menyangkut sifat kita, si aku yang lama, menyangkut rohani kita. Jelas. Jadi kalau saya suka marah, keluarkan kata-kata yang kasar, bahkan kepada pasangan yang dulu saya cintai, yang dulu saya belain, yang dulu saya mati-matian untuk mendapatkan, sekarang udah dapat, kita sia-siakan. Kita sia-siakan. Saudara-saudara sekalian, sampai terjadi tiap hari di rumah tangga itu ketegangan, di gereja ketegangan, di tempat kerja ketegangan. Kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, mana bisa nama Tuhan dimuliakan? Omong kosong. Omong kosong, saudara sekalian. Karena sekali lagi Tuhan marah karena Tuhan dihina dalam hal ini. Tuhan marah karena ini betul-betul menyangkut
kerohanian kita. Saudara sekalian, kenapa? Jelas. Kalau kita hari ini ada Roh Kudus di dalam kita, buah Roh Kudus jelas sekali. Salah satu adalah yang paling penting cinta kasih, kesabaran, self control. Berarti saudara sekalian, berarti itu semua nggak ada. Kalau itu nggak ada, berarti ini masalah rohani. Ini jelas. Masalah si aku yang lama ini perlu diselesaikan. Karena firman Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, Sang Ti Deling, Jiao Guan Zai Ni Men Shen Shang. Roh Tuhan dengan kasih itu memenuhi, mencurahkan cinta kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, hal semacam ini betul-betul harus kita atasi dengan serius. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu memang serius di hadapan Tuhan dan saya salah, saya ada kelemahan itu, gimana caranya sekarang saya bisa lebih sabar? Roh Kudus, nggak ada jalan keluar. Karena itu Paulus mengingatkan kita kepada Roh Kudus ada 3 hal. 1, jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus. Buyao xiaomie senling de gantung. Jangan padamkan. Kedua, ya, jangan membuat Roh Kudus durhaka. Duka. Saudara-saudara kalian jelas, waktu kita salah, Roh Kudus menggerakkan, berbicara melalui firman Tuhan, melalui suara kecil dalam hati kita, tapi kita selalu tekan. Kita cari alasan lain, pakai ayat lain untuk menekan, membenarkan kita sendiri. Jangan terjadi seperti itu. Itu bukan pintar, itu keminter. Saudara sekalian, itu bukan pintar, itu keminter. Terakhir saudara sekalian, ingat ya, hukuman pasti akan datang. Bangsa Israel 10 kali di padang belantara, sungut-sungut kepada Tuhan sampai Tuhan tidak tahan. Ya, nah, Anda jangan pakai perkataan Tuhan pun gak tahan, jadi saya boleh marah juga. Kamu marah, saya marah, habislah. Habis saudara sekalian. Nah, jangan pakai alasan-alasan semacam ini untuk menutupi kelemahan kita. Kalaupun itu terjadi di dalam kondisi keluarga atau kapan di mana saja, kita tetap perlu menguasai diri kita dengan kata-kata. Boleh keras, tapi keras itu saudara sekalian harus betul-betul benar. Ya, bukan menyinggung, bukan sengaja, tapi itu memang kebenaran. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan, Yo ai sing so chen se hua. Dengan cinta kasih mengatakan kata-kata yang benar. Tapi penyampaiannya itu jelas ada caranya. Nah, sekali lagi di tempat ini kita lihat gimana untuk mengatasi semua ini. Jemaat yang saya kasih, Roh Kudus. Ya, kita lihat 12 murid keras sekali. Petrus ngomongnya kencang sekali. Ya, egois sekali, saling sikut-sikutan. Tapi waktu Pentakosta datang, kita lihat berubah. Ya, melongsongi seperti ular yang kulitnya lama hilang, ganti yang baru. Itu kondisinya. Pembaruan terjadi di dalam gereja Tuhan. Semoga Tuhan tolong. Dan tadi saya katakan, di antara 3 juta bangsa Israel, Musa pun gak bisa masuk. Nah, Anda tahu ceritanya kan? Kenapa Musa gak bisa masuk? Begitu hebat. Yang jadi pemimpin akhirnya pun, saya kadang-kadang pikir Tuhan gak adil. Ya, dia salah waktu dia memukul. Ingat? Batu karang untuk keluar air. Tuhan gak suruh dia pukul kok. Tuhan suruh dia perintahkan air itu keluar. Dia pukul saudara sekalian, itu amarah. Tapi dia gak tahan saudara sekalian. Saya udah mati-matian bela, saya udah tinggalkan Mesir, saya udah berjerih payah untuk mimpin kamu. Sekarang saya mau dibunuh. Mereka 2 orang, Harun juga. Dalam kondisi semacam ini saudara sekalian, berulang kali, bukan 1 kali. Dia marah, dia pukul. Akhirnya dia gak bisa masuk. Dari sini kita lihat ya, bahwa amarah yang sering sekali kita lampiaskan dalam kehidupan kita, di dalam rumah, antara hubungan suami istri kepada anak juga, bahkan di dalam gereja, amarah semacam itu perlu kita kontrol. Saudara sekalian, akibatnya itu fatal. Akibatnya, kalau Tuhan sendiri gak tahan, gimana lingkungan kita bisa tahan? Nah, ini juga bukan jadi alasan, tidak. Tapi alasannya adalah ini hal yang serius.
Harus dicegah. Saudara, saya termasuk orang yang keras. Ya, saya termasuk orang yang keras dan mau cepat. Saya nggak bisa lihat kerjaan yang pelan-pelan. Nah, dengan saya bicara aja Anda tahu kira-kira saya orangnya mau cepat, gitu loh. Mau rapi, mau selesai dengan waktunya. Tapi dalam hal ini Tuhan kadang-kadang membuat saya juga harus sabar. Nggak bisa, harus menunggu waktunya, saudara sekalian. Bayangkan 52 tahun pelayanan, masa tidak ada hal-hal yang membuat saya sedih, hancur hati? Ada, jelas. Jelas, saudara sekalian. Tapi tetap Tuhan minta untuk saya sabar. Apalagi dalam kondisi semacam ini, saudara sekalian, banyak hal. Apa yang kita inginkan tidak bisa jadi. Stop, ada duit gak bisa dinikmati. Ada anak gak bisa dikunjungin, betul gak? Dalam kondisi semacam ini gimana? Gimana? Tetap harus sabar. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan masih ada anugerah. Musa masuk Kanaan loh, masuk. Tapi bukan dalam fisik waktu dia hidup. Ingat, waktu Yesus berubah wajah menjadi mulia, ada Elia sama Musa. Masuk juga dengan rohani. Ya, dengan berkat Tuhan. Ini anugerah. Akhirnya dia pun masuk tanah Kanaan. Sekali lagi, masalah amarah ini bukan masalah kecil. Ya, apalagi kalau kita dalam kondisi tertekan. Ingat perjamuan kudus. Kristus mengatakan, aku mati untuk kamu. Ya, jiwaku untuk kamu. Akhirnya Paulus mengatakan, waktu aku menentang dia, memusuhi dia, dia mati untuk aku. Cukup dengan cawan yang melambangkan tubuh Kristus. Ya, yang darah Kristus, tubuh Kristus, membuat aku mengatakan, Tuhan terima kasih. Yang lain gak usah bicara. Hanya ini, keselamatan yang kekal Tuhan berikan kepada aku. Cukup aku mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada gerejanya, sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan terima kasih. Tuhan tahu kami lemah. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, menegur, bahkan menghibur. Tuhan, kami lemah, tapi kami tahu Tuhan katakan Tuhan sudah utus Roh Kudus datang, dan Pentakosta hari itu sampai sekarang Roh Kudus belum tinggalkan. Masih ada dalam gereja Tuhan, masih ada dalam kehidupan kami, masih memeteraikan kami milik Kristus. Biarlah Tuhan setiap kami belajar tidak mendukakan Roh Kudus, tidak memadamkan pekerjaan Roh Kudus, bahkan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar doa kami Bapa, kami yakin sangat waktu Roh Kudus datang akan mengubah Saul menjadi Paul, akan mengubah Yohanes yang keras seperti guntur sifatnya menjadi rasul yang penuh dengan cinta kasih. Berkati jemaat Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Biar Tuhan kumpulkan, tarik dengan cinta kasih-Mu semua jemaat yang di rumah. Tuhan bisa kembali, karena di tempat ini kami bisa bersaksi kepada dunia, Kristus hidup. Bersaksi kepada dunia, Injil harus diberitakan. Melalui kesatuan ini Tuhan, kami kembali untuk mengasihi Tuhan dengan konkret. Berkati perjalanan sebentar yang akan kami Tuhan lakukan, karena ini perintah Kristus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Siapkan hati untuk masuk perjamuan kudus.